mengucapkan terima kasih pada semua stakeholder yang hadir di sini. Ada dari Disnaker, Sos, dari BPJS, dari kalau nggak salah ada dari Pemuda Pancasila, dari Arjo Wilangun, kemudian juga Pak siapa tadi? Pak Didi dari Radar Giri yang mempunyai kawasan konservasi hutan yang sudah menyediakan tempat yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Saya langsung saja sebelum menjawab pertanyaan Ibu Moderator, yang ingin saya sampaikan mengingatkan kembali soal jaminan sosial. Kebetulan di sini ada Bapak dari BPJS ya. Yang perlu diketahui Bapak, walaupun ada Permenaker soal jaminan sosial, BPJS menjadi salah satu lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang 18 tahun 2017, ditunjuk oleh Peraturan Menteri untuk menjalankan kewenangan jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Tetapi kami lihat jaminan sosial yang saat ini juga sedang dilakukan oleh BPJS itu sangat tidak mengcover bagi teman-teman yang bekerja di sektor perikanan. Darat pun juga tidak tercover, apalagi yang perikanan. Nah, seperti yang saat ini menjadi concern kami adalah bahwa di sektor darat dan laut adalah pekerja. Maka jaminan sosial menjadi salah satu upaya yang penting di dalam memanusiakan manusia itu. Nah, ini nanti kita akan dialog seperti apa konsep yang dibangun oleh BPJS dengan munculnya PP 22 tahun 2022 ini sudah dimandatkan bahwa teman-teman ABK perikanan juga harus di-cover di dalam jaminan sosial yang menjadi programnya BPJS. Itu satu. Yang kedua adalah BPJS di sektor perikanan, jaminan sosial keseluruhan. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan bagaimana kemudian mirisnya para pemilik perusahaan memanipulasi. Mas Suri bisa juga didaftarkan menjadi 3 BPJS. Jadi diakui oleh pemilik kapal ya. Yang satunya seharusnya kalau hitung-hitungannya dapat 450 juta, kemudian diberikan kepada korbannya cuma 50 ke 100, sisanya menjadi keuntungan agensi, PT, perusahaan yang ada di Indonesia. Ini pengakuan mereka. Seperti halnya tadi yang di Semarang, Bu. Kenapa temannya Mas Suri keluarganya cuma mendapatkan 50 juta? Itulah prosesnya. Maka oleh sebab itu pengawasan lebih penting. Siapa kemudian yang bertanggung jawab mengawasi? Di dalam Perpres tahun 2019 yang mengawasi jaminan sosial BPJS adalah langsung Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Itu Perpresnya Bapak Ibu. Jadi mandat undang-undang, mandat Perpres yang dibuat oleh Presiden yang mengawasi adalah Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Itu aturan. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memfungsikan masyarakat sipil? Ada PP nomor 59 tahun 2021 bahwa pengawasan dapat melibatkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang seperti apa? Kita tunggu, Bu, karena masyarakat sipil yang dimaksud adalah akan diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sampai hari ini kita juga belum dapat peraturan menterinya, Bu. Jadi masyarakat sipil juga masih setengah hati dimintakan sebagai pengawas, tapi legal standingnya kita juga terus menunggu sejak tahun 2021 yang lalu. Ini PR kita bersama. Kalau memang kemudian pengawasan melibatkan masyarakat sipil. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga mendiskusikan seperti yang disampaikan oleh Pak dari pemilik tempat ini soal kewenangan pemerintah dan Bapak dari Sowilangun. Saya sepakat bahwa Undang-Undang Dasar kita yang diturunkan dalam konsep Undang-Undang Ketenagakerjaan, kewajiban melindungi adalah pemerintah. Masyarakat mendampingi, mengontrol, kemudian membantu kosong ruang yang ada di pemerintah. Maka kewenangan itu diatur secara signifikan. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 ada kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu definisinya menteri-menterinya, pembantu presiden dan presiden.
ada kewenangan pemerintah daerah di pasal 39 Undang-Undang 18 tahun 2017 diatur, yaitu kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Kemudian di pasal 42 juga mengatur bahwa ada kewenangan pemerintah desa. Artinya di tahun 18 yang lalu, di tahun 2017 yang lalu, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas lagi oleh undang-undang. Tinggal masalahnya sambutan itu masih perlu didialogkan Bu ya, karena masih berputar pada bagaimana cara menjalankan kewenangan itu kalau tidak ada anggarannya. Kira-kira begitu. Tetapi ini menjadi PR kita bersama. Nah, yang terakhir nanti kita dialog saja, ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yang terakhir adalah ada PP tahun 2022 nomor 22 tentang perlindungan perikanan di sektor niaga sama ikan. Itu sebetulnya menjadi salah satu rujukan kita untuk perbaikan ke depan, walaupun di dalamnya masih banyak kita diskusikan, ya kan? Tetapi Bapak Ibu juga ingin kami sampaikan bahwa sepakat dan betul adanya yang dikatakan oleh Bapak Ibu bahwa kalau tata kelola ini memang betul-betul diciptakan. Salah satunya yang perlu kita sikapi adalah soal izin perizinan, Bu. Bayangkan Bapak Ibu, PT-nya Mas Suri itu mempunyai 3 izin. Ada izin di perdagangan yang diatur oleh kitab undang-undang hukum dagang kita mengatur soal perizinan. Izinnya toko besi tapi menempatkan orang. Kemudian ada izin siupak yang ada di Kementerian Perhubungan, yang di situ adalah menjadi salah satu tumpang tindihnya. Bukan di Jakarta itu Menhub sama Kemenaker sedang rebut-rebutan nih. Lahirlah PP 22 tahun 2019 mengunci semua itu, apapun bentuk regulasinya. PP 22 itu adalah menarik semua perizinan menjadi satu pintu, yaitu SIP 3MI yang menjadi mandatnya Kementerian Tenaga Kerja. PR-nya Bu, lagi-lagi tata cara, sistem, mekanisme dan segala macam itu akan diatur oleh peraturan menteri. Ya mari kita dorong sama-sama. Kalau Bu Menterinya nggak segera membuat peraturan menteri, ya kita sampai 2 tahun ke depan ya sama berebutan kue tadi. Maksudnya kewenangan Bu ya. Karena ada deposit 1,5 M, ya kan? Kita akan di rekening menteri. Ada 700 juta di rekening Menhub, siupak, dana disetor 5 miliar dan segala macam. Ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana kolaborasi itu penting. Jangan sampai berebut kewenangan. Kita tunduk pada regulasi aja. Kalau memang Naker dimandatkan, yuk kita perkuat Naker, yuk kita dorong, kita perkuat. Apa yang kemudian menjadi ketakutan Naker kita bantu. Naker nggak salah misalkan punya regulasi yang jelas sampai di level bawah Bu ya. Kalau bisa LTSA di Lumajang juga segera dibuatkan Bu ya, karena layanan terpadu satu atap juga mandat Undang-Undang 18 pasal 39 pasal 31, Bupati berhak membuat layanan terpadu satu atap di kabupaten yang terintegrasi lintas sektor dan lintas dinas. Itu salah satu harapan kami menjadi untuk kolaborasi yang lebih kuat. Mungkin itu, mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi penting untuk kami jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih.